Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Adlan Muhammad Yaman. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan gitu pengertian dari koordinat geografis dan UTM gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja ya tanpa berlama-lama. Jadi si koordinat ini ya, adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan gitu dari garis longitude dari garis latitude atau lintang ya dengan garis busur atau longitude. Nah, sehingga si apa si ini tuh si lokasinya tuh akan menunjukkan pada suatu daerah gitu teman-teman. Jadi umumnya koordinat ini dibedakan menjadi koordinat geografi dan UTM atau universal transfer mercator. Nah, setahu saya tuh pada koordinat geografik dibedakan menjadi tiga, tapi berdasarkan satuannya gitu ya teman-teman. Yang pertama itu ada degree desimal, yang kedua tuh degree minute, terus yang ketiga tuh ada degree minute second. Langsung saya lihat ke contoh ini. Salah. Nah ini ya teman-teman. Jadi pada busur atau longitude atau disebut X ya, ini tuh merupakan garis yang perpindahannya tuh secara vertikal gitu. Dan pada lintang longitude atau yang disebut dengan Y yang utara ya, noting yang utara itu merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal. Nah, jadi si gambar ini tuh menjelaskan perpotongan antara garis busur dan garis lintang yang membentuk suatu titik. Jadi mempertemukan yang biasanya tuh disebut dengan titik koordinat, gitu ya teman-teman. Nah, jadi sistem koordinat ini si gambar ini tuh termasuk sistem koordinat yang geografis gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja salah. Nah, pembahasan ini ya. Nah, untuk sistem koordinat ini, jadi pada sistem koordinat UTM ya, biasanya tuh terdapat pembagian waktu gitu berdasarkan zonasinya teman-teman kalau di UTM. Jadi contohnya di Indonesia ya, waktu di Indonesia ini terdiri 16 pembagian zonasi ya. Itu pembagian 16 zonasi zonasi waktu gitu. Jadi pada gambar ini tuh menjelaskan si zonasi waktu di mana terdapat garis yang memisahkan dari garis khatulistiwa ini nih. Jadi untuk si daerah yang berbeda yang berada di atas garis khatulistiwa ini akan mempunyai kode N teman-teman. Sedangkan yang berada di bawah khatulistiwa akan mempunyai kode S gitu teman-teman. Nah, terus si gambar ini tuh contoh koordinat yang terekam dalam data GPS teman-teman, yang terekam dengan jenis UTM-nya. Jadi saat menggunakan GPS gitu biasanya terdapat pengaturan untuk melakukan konversi pada satuan koordinat sehingga si ininya tuh bisa memudahkan si pengguna itu bisa memudahkan, jadi berdasarkan kebutuhan yang diinginkan gitu, bisa memudahkan lah untuk si penggunanya. Nah, jadi kesimpulannya tuh sistem koordinat geografis atau GCS ya memberikan gambaran posisi bumi gitu ya secara global dengan derajat lintang dan bujur gitu teman-teman. Sedangkan sistem koordinat si UTM tuh mengubah si posisi itu ke dalam meter untuk memudahkan pengukuran detail. Dengan kata lain si GCS ini bahasa universal peta ya. Sementara UTM ini adalah bahasa teknis yang memudahkan kita bekerja di lapangan. Nah, jadi gini teman-teman ya.
sistem koordinat geografis atau GCS ini menggunakan lintang latitude dan busur atau longitude ya. Jadi satuannya itu derajat, menit, detik. Jadi cocok itu untuk navigasi global ya, global seperti contohnya tuh kayak kapal, pesawat, GPS gitu. Nah, jadi kelebihannya tuh mudah dipahami gitu. Jadi apa, berlaku untuk universal gitu ya teman-teman. Nah, kalau UTM ya atau Universitas Universal Transfer Mercator itu jadi menggunakan meter sebagai satuan. Jadi lebih praktis lah untuk memperhitungkan si jarak atau luasnya gitu, teman-teman. Jadi si buminya itu dibagi menjadi 60 zona. Jadi masing-masingnya itu selebar berapa ya? 6 derajat busur gitu. Jadi cocoknya tuh untuk pemetaan detail, misalnya peta kota, terus tata ruang, terus lagi infrastruktur gitu. Jadi si kelebihannya tuh lebih apa, akurat lah untuk wilayah kecil menengah gitu teman-teman. Jadi ginilah kesimpulan akhirnya tuh, kalau si sistem koordinat geografis atau GCS ini memberikan gambaran posisi bumi secara global dengan derajat, lintang dan bujur gitu ya. Derajat lintang dan bujur. Nah, sedangkan kalau sistem koordinat UTM itu mengubah si posisi itu ke dalam meter. Nah, untuk memudahkan si pengukurannya jadi detail gitu ya. Mengubah posisinya tuh ke dalam meter untuk memudahkan si pengukurannya gitu, biar agar lebih detail. Jadi dengan kata lain, GCS ya atau sistem koordinat geografis ini adalah bahasa universal peta itu. Sementara kalau UTM itu adalah bahasa teknis yang apa, yang memudahkan kita gitu, mudahkan kita untuk bekerja di lapangan gitu. Jadi teman-teman, si keduanya tuh tidak saling menggantikan gitu, tetapi melainkan saling melengkapi gitu, sesuai skala dan tujuan pemetaannya gitu teman-teman ya. Mungkin segitu saja sedikit pembahasan itu dari saya ya. Sering-sering aja kita mah sama-sama masih belajar. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau gimana ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.